Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen berbasis sekolah dalam manajemen pendidikan. Izin memperkenalkan diri, saya Hadina Bilasari dengan NPM 2513031040 sebagai selaku moderator dari kelompok 3 dan teman-teman saya bisa tadi dengan NPM 2513031005. Perkenalkan diri, saya Kalisa Darahnya Mahasiswi dengan NPM 2513031050. Oke teman-teman, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dwi. Jadi materi yang pertama itu manajemen berbasis sekolah penting diterapkan dalam manajemen pendidikan. Karena manajemen pendidikan itu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola berbagai sumber daya secara mandiri. Nah, melalui sistem ini, sekolah itu memiliki kebebasan dalam menyusun program kerja, mengatur penggunaan anggaran, serta menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah. Nah, setiap permasalahan yang muncul itu dapat segera ditangani tanpa harus menunggu proses lama atau yang panjang. Nah, sekolah itu dapat menentukan prioritas kebutuhan seperti peningkatan sarana prasarana, pengembangan kualitas guru, maupun peningkatan peserta didik. Nah, dengan begitu pelaksanaan program sekolah menjadi lebih tepat sasaran dan juga memberikan hasil yang lebih baik. Nah, penerapan MBS itu juga penting karena dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pengelolaan sekolah. MBS juga mendorong keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam kemajuan pendidikan seperti guru, siswa dan juga kepala sekolah. Contohnya misal di sebuah sekolah itu banyak sekali siswa yang nilai matematikanya dan juga bahasa Inggrisnya itu menurun. Nah, melalui MBS ini, guru, kemudian kepala sekolah dan juga kepala komite itu akan mencari solusi. Dengan begitu mereka mencari solusi, yaitu solusinya itu akan ditambahkan belajar tambahan di sore hari. Nah, dengan begitu maka sekolah tersebut akan meningkatkan mutu sekolah dan juga kualitas prestasi siswa. Selanjutnya adalah prinsip dan tujuan manajemen berbasis sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi teman-teman, prinsip dari MBS atau manajemen berbasis sekolah ini ada yang pertama autonomi, yang kedua partisipasi, yang ketiga fleksibilitas dan inisiatif, dan yang keempat akuntabilitas dan transparansi. Jadi teman-teman, manajemen berbasis sekolah MBS. Jadi manajemen itu kan pengelolaan, jadi pengelolaan berbasis sekolah gitu. Bagaimana mengelola yang ada di sekolah gitu. Nah, prinsip MBS ini kan ada otonomi. Sekolah punya kewenangan mengatur sendiri. Jadi sekolah itu tuh sebagai pusat pengambilan keputusan gitu. Jadi sekolah itu diberi kewenangan untuk mengambil merencanakan program, mengelola sumber daya serta menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi kebutuhan di sekolah tersebut. Yang kedua itu partisipasi. Jadi semua pihak itu ikut terlibat. Nah, keterlibatan aktif itu yang terlibat itu seluruh pemangku kepentingan gitu, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan. Nah, keterlibatan ini tuh bukan cuma untuk dukungan, tapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai ke evaluasi program sekolah. Nah, yang ketiga fleksibilitas dan inisiatif, yaitu bebas berinovasi sesuai kondisi. Jadi memberikan ruang bagi sekolah untuk berinovasi atau inisiatif gitu untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan sesuai kondisi di sekolah tersebut. Lalu yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semua yang dikelola, pengelolaan di sekolah itu terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah tujuan MBS, yaitu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dengan manajemen di sekolah ini melalui pengelolaan yang efektif, terus kreatif, inovatif itu akan membuat kualitas belajar itu lebih baik. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan relevansi.
mandiri serta memiliki kreativitas dalam pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, meningkatkan peran masyarakat. Jadi masyarakat itu ikut berkontribusi. Nah, dalam proses pendidikan, dukungan dan keterlibatan masyarakat itu membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah peran sekolah, peran kepala sekolah dan masyarakat. Yang pertama, peran masyarakat. Sebenarnya kan sekolah. Jadi yang pertama, peran kepala sekolah, teman-teman. Jadi peran sebagai kepala sekolah itu memimpin dan mengambil keputusan, mengelola program dan sumber daya dan membangun kerjasama. Jadi kepala sekolah itu sebagai penggerak utama jalannya organisasi sekolah gitu. Jadi tidak hanya bertindak sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin visioner, pengambil keputusan, dan sekaligus fasilitator yang memastikan seluruh komponen yang ada di sekolah itu bekerja dan berjalan secara sinergis. Yang kedua, peran guru, pelaksana pelajaran, inovator pendidikan, dan ikut dalam kebijakan akademik. Nah, guru ini sebagai pelaksana kegiatan mengajar di kelas. Jadi guru itu tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga dituntut untuk mampu mengelola proses pembelajaran itu secara kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya peran masyarakat. Masyarakat termasuk orang tua dari siswa dan komunitas sekolah itu memiliki kontribusi yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Masyarakat ini berperan dalam memberikan masukan terkait penyusunan kebijakan, pendanaan, pendidikan di tingkat sekolah, dan mengawasi semua pelaksanaan dari program-program MBS itu. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam penerapan MBS dan solusinya yang akan disampaikan oleh Kalisa. Jadi yang pertama itu tantangan dalam penerapan MBS. Nah, tantangan pertama itu keterbatasan sumber daya. Nah, MBS ini memberikan kewenangan kepada sekolah untuk membuat program sendiri, namun tanpa dukungan dana, sarana, dan juga sumber daya manusia yang memadai. Rencana tersebut hanya menjadi wacana karena sekolah tidak memiliki kemampuan untuk mengeksekusinya. Contohnya, ketika sekolah ingin menjalankan program digitalisasi kelas agar siswa itu lebih melek teknologi. Namun, karena anggaran yang terbatas dan tidak ada guru yang ahli di bidang IT, maka program tersebut akhirnya tidak berjalan. Lalu tantangan yang kedua yaitu rendahnya partisipasi masyarakat. Nah, dalam MBS, masyarakat khususnya orang tua seharusnya menjadi mitra yang ikut menentukan arah kebijakan. Jika mereka pasif, sekolah akan kehilangan fungsi kontrol sosial dan masukan mengenai kebutuhan siswa. Nah, contohnya bagaimana sekolah menentukan jam pelajaran untuk ekstrakurikuler. Tanpa diskusi dengan orang tua, akhirnya mereka tidak mendukung, sehingga jumlah siswa yang mengikuti program tersebut sangat sedikit dan program pun akan gagal. Lalu tantangan yang ketiga yaitu kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas. Dalam MBS memberikan kepercayaan pengelolaan keuangan kepada sekolah tanpa terbuka dan kepercayaan masyarakat akan hilang. Jika kepercayaan hilang, masyarakat juga mendukung program sekolah lainnya. Contohnya, ketika sekolah menggunakan dana bantuan untuk perbaikan sekolah, tapi tidak mempublikasikan orang penggunaan dananya. Akibatnya muncul isu di kalangan orang tua dan mereka akan enggan membayar sumbangan sehingga dana disalahgunakan. Lalu tantangan yang keempat yaitu resistensi terhadap perubahan. Nah, MBS menuntut perubahan paradigma dari sistem menunggu instruksi pusat menjadi inisiatif mandiri. Misalnya, ketika sekolah mencoba menerapkan metode pembelajaran inovatif atau kurikulum kreatif, namun sebagian guru senior menolak
mengajar dengan cara lama karena mereka merasa metode tersebut paling mudah. Lalu tantangan kelima yaitu lemahnya kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah dalam MTS itu berperan sebagai manajer dan juga pemimpin. Jika ia tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik, maka sekolah tidak akan bisa mengoptimalkan potensi yang ada dan otonomi sekolah tidak berarah. Kemudian tantangan kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang konsep MTS. Contohnya ketika sekolah membuat organisasi MTS yang melengkapi dokumen sekolah karena hanya akan lolos akreditasi. Nah, namun saat proses belajar mengajar di kelas, guru tidak diberikan kebebasan untuk berinovasi. Maka pilihan tersebut hanya terjadi di atas kertas dan tidak terjadi beban secara nyata. Lalu yang selanjutnya solusi dalam mengatasi tantangan MTS. Solusi yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya. Kepala sekolah dan guru perlu mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan harus dilakukan secara efektif dan efisien serta didukung dengan kerjasama yang dengan berbagai pihak eksternal. Lalu solusi yang kedua yaitu peningkatan partisipasi masyarakat. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat ditingkatkan melalui sekolah membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat. Dengan begitu masyarakat tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai dalam pengambilan keputusan. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sekolah perlu menerapkan sistem pengelolaan yang transparan dengan menyampaikan laporan keuangan dan program secara rutin. Dan pengawasan dari komite sekolah harus diperkuat untuk memastikan pengelolaan berjalan secara jujur dan bertanggung jawab. Solusi yang keempat yaitu adaptasi terhadap perubahan. Diperlukan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan bagi seluruh pihak sekolah. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kemudian solusi yang kelima, penguatan kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis, evaluasi kinerja secara berkala, dan juga pelatihan kepemimpinan. Solusi yang terakhir yaitu peningkatan pemahaman tentang MTS. Upaya peningkatan pemahaman dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan juga penyediaan panduan terkait MTS. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala akan diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi MTS berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini loh. Baik teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Di sini selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan yang masih ingin menanyakan sesuatu, boleh angkat tangan. Oh, nggak ada yang mau nanya ya? Videonya dulu Pak. Ya, kita dulu satu. Satu, dua, tiga. Ya aku loh, tidak. Tapi itu dia yang perlu itu. Dua lagi. Satu, dua, tiga. Gimana? Satu, dua, tiga. Nailah. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Harga.
tapi balik ke sekolahnya itu dengan cara mengubah cara sekolah itu membangun kepercayaan sama masyarakatnya. Nah, yang pertama solusinya itu libatkan. Jadi itu biasanya kan sekolah-sekolah itu kan undang orang tua nih. Nah itu dilibatin, jangan cuma diundang tapi dilibatin juga dalam kayak diskusi atau musyawarah gitu. Terus sekolah itu harus tunjukin dampak nyatanya. Misal ada program apa nih di sekolah ini, nah dampaknya apa ke siswanya gitu. Jadi kan masyarakat ini pasti nanti akan percaya gitu. Terus transparansi total. Nah ini itu penting banget teman-teman, karena transparansi keterbukaan itu cepat membangun percaya masyarakat. Karena kalau pengelolaan sekolah terbuka, misal programnya jelas mau ngapain aja, dampaknya apa, manfaatnya apa, terus dananya itu juga jelas dari mana, berapa, dan pengelolaannya kayak gimana, pasti masyarakat kan langsung kayak oh ini jelas, jadi percaya kan sama sekolahnya. Jadi kalau misalnya nggak ada kepercayaan, pasti partisipasi dari masyarakat itu pasti nol, maksudnya kayak nggak ada gitu. Nah selanjutnya ada solusinya itu lewat tokoh desa atau tokoh agama gitu. Misalkan kayak orang itu kan pasti punya relasi gitu. Nah dari situ disampaikan dari orang-orang yang berpengaruh. Jadi kalau masyarakatnya belum peduli itu bukan akhir dari MBS ini, tapi justru itu indikator bahwa pendekatan sekolahnya itu harus lebih diperbaiki gitu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Naila. Jawab oleh Kalista. Transparansi dan akuntabilitas dalam praktiknya, masih ada sekolah yang belum sepenuhnya terbuka. Misal laporan keuangan atau program itu hanya disampaikan secara umum tanpa detailnya. Nah, hal ini biasanya terjadi karena budaya sekolahnya itu yang belum terbiasa terbuka, dan juga kemampuan penyampaian laporan yang masih terbatas, dan juga kurangnya keterlibatan orang tua dalam menghadapi. Jadi bisa dibilang memang ada kondisi di mana laporan keuangan itu atau program sekolah belum sepenuhnya terbuka. Bukan berarti maksud MBS-nya yang salah, tapi lebih karena masih ada jarak antara aturan dan juga praktik di lapangannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mika akan dijawab oleh Uji. Menjawab pertanyaan dari Mika, pertanyaannya dalam pelaksanaan MBS ada sekolah yang sudah menyusun program kerja, tetapi tidak semua program dapat terlaksana karena kurangnya koordinasi antar pihak sekolah. Pertanyaannya, menurut kalian apa penyebab kurangnya koordinasi tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan MBS biasanya terjadi karena komunikasi antar pihak sekolah belum berjalan dengan lancar, pembagian tugas juga kurang jelas, serta masih adanya sikap bekerja sendiri-sendiri tanpa kolaborasi. Kadang juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kurang mampu mengarahkan tim atau tidak rutin melakukan evaluasi bersama, sehingga program yang sudah direncanakan itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, untuk mengatasi tersebut, sekolah itu perlu memperjelas peran masing-masing, meningkatkan komunikasi melalui rapat rutin, dan membangun kerjasama tim yang lebih solid, sehingga semua pihak itu punya pemahaman dan juga tanggung jawab yang sama dalam menjalankan program. Baik teman-teman, apakah dari penjelasan kami apakah ada yang
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.